Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu Mimin untuk tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Bab 1676 sampai bab 1680. Saat ini, Ye Chong membuka matanya, dan benar saja, kabut di sekitarnya telah menghilang. Di depan mereka, ada tembok besar. Ye Chong tidak bisa tidak kagum, ini benar-benar kuat. Linglong mendengus dan berkata, dindingnya sangat besar, tetapi bisakah kamu melepaskannya? Pada saat ini, Ye Chong menyadari bahwa dia masih memegangnya tangan kecil yang indah. Linglong awalnya menahannya, tapi Ye Chong mengambil inisiatif di beberapa titik, dan sekarang dia keluar, dia tidak mau melepaskannya. Ye Chong terkekeh, oh, tanganku benar-benar tidak patuh. Lalu, dia melepaskan Linglong. Linglong mendengus, tapi entah kenapa, dia merasa cukup bahagia. Kemudian, Linglong memberikan siren bel kepada Ye Chong. Bawalah lonceng sirene bersamamu dulu, kalau-kalau Lakus mengejarmu. Faktanya, saat Ye Chong menyerahkan lonceng sirene kepada Linglong, Lakus tiba-tiba merasakan posisi Ye Chong. Tapi kali ini, Lux terkejut 3 kali berturut-turut. Belum lagi bagaimana Ye Chong menyembunyikan jejaknya. Sudah berapa lama, bagaimana Ye Chong bisa begitu jauh darinya? Dia memperhatikan sebelumnya bahwa lokasi hilangnya Ye Chong berada di dekat Gunung Baihua. Setelah kehilangan jejak Ye Chong, Lux pergi ke Gunung Baihua untuk memeriksa situasinya. Tapi ketika Lux hendak tiba di Gunung Baihua, dia melihat jejak Ye Chong lagi. Ini terjadi saat Ye Chong memberikan lonceng sirene kepada Linglong. Hanya saja Ye Chong saat ini tidak lagi berada di Gunung Baihua, melainkan di tenggara ribuan mil jauhnya dari Gunung Baihua. Ye Chong benar-benar pindah sejauh ini dalam waktu sesingkat itu, ini lebih cepat dari saya, bagaimana mungkin? Lux mendengus dingin, lalu segera mengubah arah dan mengejar ke arah tenggara. Dan ketika Lux mengusirnya, kurang dari 10 kilometer jauhnya, jejak Ye Chong benar-benar hilang lagi. Karena saat ini, Linglong dan Ye Chong lah yang keluar dari kabut, dan bel sirene kembali menyala di tubuh Ye Chong. Ye Chong dan Linglong tidak tahu bahwa apa yang baru saja mereka lakukan telah membuat Lux marah. Apa yang bajingan ini lakukan? Apakah dia mencoba mempermalukanku? Sialan, Lux berkata dengan kejam. Lux mengira Ye Chong sedang mempermainkannya, dengan sengaja mengungkapkan jejaknya dan kemudian menyembunyikan jejaknya, jelas hanya untuk dilihat Lux. Saat Lux dengan cepat mengejar ke arah tenggara, dia berkata pada dirinya sendiri, aku harus membunuh anak ini. Pada saat ini, Ye Chong dan Linglong sedang mempelajari tembok yang menakjubkan ini. Bagaimana aku mengatakannya? Tembok ini sangat tinggi hingga seolah-olah mencapai surga. Linglong berkata, ketika saya masih sangat muda, saya pernah datang ke sini bersama tuan saya, tetapi saya berakhir di sini. Saya tidak bisa memanjat tembok ini, jadi saya kembali dengan sia-sia. Ye Chong melihat ke kiri dan ke kanan, dan semua yang bisa dilihatnya hanyalah perpanjangan dari tembok. Bisakah kita memutarnya? Ye Chong bertanya. Linglong menggelengkan kepalanya dan berkata, itu juga tidak akan berhasil. Seseorang pernah mencoba berjalan di sepanjang dinding ke kedua sisi. Tetapi tidak peduli berapa lama mereka berjalan, mereka tidak dapat mencapai ujung dinding, atau tidak ada habisnya tembok sama sekali. Ye Chong tercengang. Berkata, apakah ini benar-benar akhir dunia? Di balik tembok, seharusnya ada pintu masuk ke reruntuhan Luolong. Tapi bagaimana cara masuknya? Kata Linglong. Tampaknya reruntuhan naga jatuh tidak begitu mudah untuk dimasuki. Kemudian, keduanya mulai mencari hal-hal aneh di dinding. Dindingnya berwarna hijau tua dengan banyak lumut dan epifit.
Hal ini membuat mekanisme yang dulunya sulit ditemukan kini semakin sulit ditemukan. Keduanya terpesona melihatnya, namun tetap tidak menemukan apapun. Apalagi temboknya sangat besar sehingga tidak mudah menemukan mekanisme di atasnya. Namun, saat ini tidak ada cara lain selain menggunakan metode paling bodoh untuk menemukannya. Mereka berdua berjalan menyusuri dinding untuk waktu yang tidak diketahui, dan kaki mereka mati rasa karena berjalan. Linglong menghela nafas dan berkata, "Hei, kakiku akan patah." Sekarang, mereka masih belum menemukan apapun, Yi Kuyue. Ada 3 alasan mengapa mekanisme tersebut tidak ditemukan. Yang pertama karena mekanisme tersebut belum ditemukan. Yang kedua karena mekanisme tersebut telah dilewati. Tetapi mekanisme tersebut diabaikan oleh mereka. Dan yang ketiga adalah karena mekanismenya berlawanan arah dengan mereka. Mereka salah. Apapun yang terjadi, itu akan menjadi pukulan telak bagi mereka. Tepat ketika mereka hendak menyerah, Ye Chong tiba-tiba menemukan sesuatu. Dia menyingkirkan segumpal rumput beludru dengan tangannya, dan menemukan celah persegi panjang di celah dinding. Celahnya teratur dan rapi, dan sepertinya dibuat secara manual. Ini, Ye Chong menunjuk ke celah itu dan berkata. Linglong juga datang dan berkata dengan penuh semangat, "Ye Chong, kamu sangat luar biasa. Kamu bahkan dapat mendeteksinya meskipun sangat tersembunyi, kamu sangat perhatian." Ye Chong tersenyum bangga, dan kemudian mendekati celah untuk melihatnya. Panjang persegi panjang ini kira-kira sepanjang 1 jari, tetapi lebarnya sangat kecil, kurang dari lebar 1 jari. Dan jika Anda melihat ke dalam, warnanya gelap gulita, dan tampak sangat dalam. Ye Chong mengerahkan kekuatan elemen untuk mendeteksi apa yang terjadi di dalam, tapi tidak ada apapun di dalamnya. Keduanya mencoba banyak metode lain, dan Linglong bahkan berdoa dengan gugup, tetapi tidak ada mekanisme yang terbuka. Kemudian, keduanya kembali berpikir keras, bagaimana cara membuka ini? Ye Chong menyentuh dagunya, mengerutkan kening dan merenung. Linglong juga berkata pada dirinya sendiri, aneh sekali, pasti tidak ada gunanya muncul di dinding ini, tapi bagaimana cara menggunakannya? Celah ini tidak besar, Anda bahkan tidak bisa memasukkan jari Anda ke dalamnya. Kelihatannya sangat besar. Bian, itu hanya setebal pedang, untuk apa? Ketika Linglong mengatakan ini, sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Ye Chong. Linglong, kamu, apa yang baru saja kamu katakan? Ye Chong sepertinya menangkap sebuah benang merah. Linglong tertegun, saya bilang celahnya tidak besar, dan saya bahkan tidak bisa memasukkan jari saya ke dalamnya. Apa kalimat selanjutnya? Linglong melanjutkan, saya bilang itu terlihat sangat datar, hanya tentang ketebalannya pedang. Itu benar, Ye Zhan tiba-tiba menyadari sesuatu, itu adalah ketebalan pedangnya. Kemudian dia mengeluarkan pedang patah yang dia dapatkan dari toko barang antik dan langsung memasukkan pedang patah itu ke dalam celah persegi panjang. Tanpa diduga, itu tepat, seolah celah itu tercipta hanya untuk memasukkan pedang. Linglong juga kaget. Sebelum dia bisa berkata apa-apa, dia melihat tembok besar itu mulai bergetar terus-menerus. Sebagian ubin dinding di depan mereka benar-benar mulai bergerak, dan kemudian memperlihatkan pintu masuk setinggi 1 orang. "Ayo pergi," kata Ye Chong sambil tersenyum. Lalu, keduanya berjalan ke pintu masuk. Ye Chong dengan lancar mengeluarkan pedang yang patah itu dan membawanya. Setelah keduanya masuk, dinding ditutup kembali. Namun, masih ada mekanisme celah yang sama di dalamnya. Mereka menandainya di dinding kalau mereka tidak dapat menemukannya ketika kembali. Setelah melakukan semua ini, mereka berdua berjalan menuju kedalaman. Linglong bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi dengan pedang ini? Ye Chong berkata, seseorang mengatakan kepada saya sebelumnya bahwa pedang ini adalah peninggalan kuno yang tersisa dari Perang Shenlong. Saya tidak mempercayainya pada saat itu. Tetapi sekarang sepertinya bahwa itu memang benar. Kemudian,
Ye Chong secara singkat menceritakan tentang mendapatkan pedang patah ini di toko barang antik. Namun, mengapa ada pedang patah di toko barang antik? Saya khawatir Ye Chong tidak akan pernah tahu. Pasalnya pemilik toko barang antik tersebut telah dibunuh olehnya. Mereka belum berjalan lama sebelum sebuah lengkungan batu besar terlihat. Lubang lengkung batu ini sangat besar hingga tingginya ratusan meter. Di dalam reruntuhan naga jatuh terdapat tembok dan gerbang yang besar. Jika Anda fobia dengan benda raksasa memang tidak bisa datang ke sini. Keduanya terkejut saat mereka berjalan menuju pintu batu lengkung. Dengan kecepatan mereka berjalan selama 1 jam penuh sebelum mencapai gua batu lengkung. Melihat gua batu lengkung di sini, terlihat lebih besar, hampir menghalangi langit dan matahari, dan menjulang tinggi ke angkasa. Di dalam gua batu lengkung, meski tidak memiliki pintu, namun terdapat lapisan tipis berwarna hijau yang memisahkan bagian dalam dan luar, seperti tirai pintu. Pada film hijau, fluoresensi mengalir, seolah-olah permukaannya terbuat dari air. Linglong berkata dengan penuh semangat, pasti ada reruntuhan naga jatuh di dalam, ayo masuk. Ye Chong mengangguk, merasa sedikit bersemangat di dalam hatinya. Ketika dia dan Linglong hendak melewati film hijau, sesuatu tiba-tiba terjadi. Di sebelah lubang lengkungan batu terdapat sebuah batu besar setinggi manusia. Saat ini, kepulan asap biru tiba-tiba muncul di permukaan batu. Kemudian, asapnya berangsur-angsur mengembun, dan benar-benar mengembun menjadi seorang lelaki tua. Tubuh lelaki tua itu berwarna cian bening dan terlihat seperti hantu. Meskipun Linglong, sebagai penyihir hebat dari klan penyihir, tidak takut pada apapun, dia adalah seorang gadis, jadi dia masih cukup takut pada hantu dan monster seperti itu. Melihat lelaki tua hantu ini, wajah mungilnya yang cantik menjadi pucat, dan dia segera meraih lengan Ye Chong dan menempelkannya ke tubuh Ye Chong. Pada saat ini, Ye Chong juga menatap lelaki tua hantu itu dengan penuh perhatian. Tiba-tiba, saya merasakan bola nefrite berbau hangat jatuh ke lengan saya, dan aroma tercium di hidung saya. Hah, apakah ada hal yang bagus, pikir Ye Chong, dan kemudian secara alami, dia memeluk Linglong. Orang tua hantu itu tiba-tiba berbicara, anak muda, apakah kamu ingin memasuki reruntuhan naga jatuh? Ye Chong mengangguk dan berkata, ya, keduanya menemukan bahwa pihak lain tampaknya tidak agresif. Linglong menjadi sedikit lebih berani. Dia mengangkat matanya dari bahu Ye Chong dan menatap lelaki tua itu. Meskipun lelaki tua itu adalah hantu, dia tetap terlihat cukup ramah. Linglong menghela nafas lega, dan kemudian dia menyadari bahwa Ye Chong sedang memeluknya erat-erat. Wajah Linglong memerah. Dia mengucapkan aduh dan berkata, Ye Chong, kenapa kamu memelukku begitu erat, Ye? Chong menyentuh hidungnya dan berkata, kulihat kamu takut, jadi aku hanya ingin kamu melakukannya meringankan tekanan, Yikuyu. Aku benci itu, lepaskan sekarang. Aku sangat malu, Linglong dengan malu-malu mendorong Ye Chong menjauh. Ye Chong tua tersipu, menyentuh hidungnya dan berkata, tidak apa-apa, jika kamu takut, sama-sama kapan saja, keduanya. Menggoda di sini, yang sepertinya membuat lelaki tua hantu lajang itu sedikit tidak senang. Pria hantu tua itu terbatuk 2 kali, lalu Ye Chong dan Linglong menyadari bahwa ada hantu di samping mereka. Mereka berdua memandang lelaki tua hantu itu, tampak sangat malu. Orang tua hantu itu terus bertanya, anak muda, izinkan saya bertanya kepada Anda, mengapa Anda memasuki reruntuhan Luolong? Ye Chong memandang orang tua hantu itu dengan rasa ingin tahu. Mengapa dia menanyakan pertanyaan ini? Mungkinkah lelaki tua itu hanya akan membiarkan mereka masuk jika mereka memberikan jawaban yang memuaskannya? Plot seperti ini terlalu kuno dan berdarah, pikir Ye Chong. Namun, dia masih mencoba yang terbaik untuk menjelaskan, saya ingin menjadi lebih kuat dengan mendapatkan warisan di dalam, karena saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan musuh yang harus dihadapi. Pria hantu tua itu mengangguk dan berkata,
baiklah. Dia sangat jujur dan terus terang, dan tidak memiliki niat jahat. Kemudian, dia memandang Linglong dan bertanya, bagaimana denganmu? Saya ingin meneruskan klan penyihir Baihua saya. Saya membutuhkan energi yang lebih kuat untuk melawan akan bahaya yang dihadapi, tentu saja, terutama dari sekte keseimbangan, kata Linglong. Pria hantu tua itu mengangguk lagi. Dia menatap Ye Chong lagi dan berkata, jika kamu ingin memasuki reruntuhan naga jatuh, kamu harus meninggalkan temanmu bersamaku. Apakah kamu bersedia? Apa? Orang tua, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Ye Chong menjadi sedikit berhati-hati. Orang tua hantu itu tidak menjawab, tapi menatap Ye Chong dengan gembira. Linglong juga tampak terkejut. Dia tidak menyangka lelaki hantu tua itu akan mengajukan permintaan seperti itu. Dia diam-diam melirik Ye Chong, seolah dia bertanya, apa yang harus saya lakukan? Paling buruk, kita harus melawannya, kata Ye Chong. Orang tua hantu itu bertanya lagi, bagaimana, jika itu masalahnya? Apakah kamu masih masuk, maukah kamu menjaga temanmu bersamaku selamanya? Tidak mungkin, Ye Chong berkata dengan tegas, yang terburuk adalah bagiku. Jika kami tidak masuk, kami tidak akan membiarkan Linglong tinggal di sini. Pada saat ini, perasaan aneh tiba-tiba muncul di hati Linglong. Dia sepertinya merasa bahwa Ye Chong tiba-tiba menjadi begitu tinggi. Bukankah gadis itu akan merasa manis saat bertemu dengan pria yang menganggap dirinya seperti ini? Memikirkan hal ini, Linglong merasa sedikit malu dan diam-diam menatap Ye Chong. Jawaban Ye Chong sepertinya memuaskan lelaki tua hantu itu. Bagus sekali, kamu memang anak yang berkarakter baik dan tidak akan mengkhianati temanmu, kata lelaki tua hantu itu. Ye Chong tiba-tiba menyadari, oh, Pak Tua, ternyata itu adalah ujianmu tadi. Sepertinya kita lulus ujian, bisakah kita masuk sekarang? Linglong bertanya sambil tersenyum. Orang tua hantu itu berkata, kamu bisa masuk jika kamu mau. Aku tidak akan menghentikanmu. Aku sudah terlalu lama bosan. Aku bertemu dua orang yang masih hidup dan menanyakan dua pertanyaan acak. Mendengar ini, Ye Chong dan Linglong terdiam. Tidak bisa dijelaskan, dari mana penyakit mental ini berasal, Ye Chong berseru dengan ramah. Kemudian, Ye Chong dan Linglong berjalan langsung ke gua batu lengkung tanpa melihat ke arah lelaki tua itu. Setelah mereka berdua masuk, lelaki tua itu menghilang ke udara dengan bunyi letupan. Ketika Ye Chong dan Linglong melewati film hijau, mereka tiba-tiba merasakan hawa dingin di tubuh mereka. Linglong bahkan bergidik, namun, dalam sekejap mata, keduanya melewati film hijau dan seolah datang ke dunia lain. Di sini, pemandangan terpencil dan bobrok terlihat di mana-mana. Seluruh tanah ditutupi dengan tanah hitam yang terbakar, dan pohon-pohon mati, bunga, dan tanaman terlihat di mana-mana. Langit di atas mereka berdua tertutup lapisan abu-abu. Yang lebih aneh lagi adalah di langit, tampak ada beberapa bayangan naga transparan terbang di sana, dan samar-samar auman naga terdengar tertiup angin. Apakah ini jiwa para naga yang mati dalam perang Shenlong? Ye Chong berkata, sepertinya kita benar-benar telah sampai di reruntuhan naga jatuh. Linglong juga terpana dengan pemandangan di depannya, dan Jiu-Jiu berkata tanpa berkata-kata, rasa dingin langsung menjangkiti mereka berdua. Sepertinya mereka tidak berani berbicara keras di sini. Pada saat ini, Linglong mengulurkan tangannya dan menunjuk ke langit di timur. Ye Chong, lihat ke sana. Ye Chong melihat ke arah yang ditunjuk Linglong dan menemukan pemandangan yang lebih aneh. Di angkasa terdapat bangkai naga Tiantiao. Walaupun kulitnya telah mengering dan sayapnya belum mengepak, namun ia tetap melayang di angkasa. Mayat ketiga naga raksasa itu masing-masing dihubungkan dengan rantai besi. Ujung ketiga rantai itu disatukan, dan sebuah bola emas besar digantung. Meski bola emas tampak berada di cakrawala, namun tetap terlihat sangat besar. Bisa dibayangkan betapa besarnya sebenarnya ukuran bola emas ini. Linglong berkata,
Diperkirakan warisan para dewa kuno ada di bola emas ini. Ayo naik dan lihat. Ye Chong mengangguk. Namun, ketinggian bola emas ini terlalu tinggi, dan manusia tidak dapat mencapai ketinggian itu dengan tubuhnya, bahkan jika Cinderella datang. Kemudian, Linglong mengeluarkan sekuntum bunga pir hitam besar dari tasnya. Kedua orang itu menaiki bunga yang membesar itu dan terbang menuju ufuk timur. Kedua orang itu menaiki bunga pir hitam, naik ke udara, dan perlahan-lahan mendekati bola emas besar itu. Semakin dekat Anda, semakin Anda bisa merasakan bahwa ukuran bola ini sungguh mengejutkan. Mayat ketiga naga juga bisa terlihat dengan jelas, dan selain matanya yang sangat kosong, mereka membuat orang merasa sedikit kedinginan. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Ye Chong dan Linglong akhirnya sampai pada bola emas besar ini. Permukaan bola emas sangat halus dan memancarkan cahaya keemasan samar. Linglong memperkirakan butuh beberapa hari untuk terbang mengelilingi bola emas sebesar itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Linglong bertanya. Ye Chong berkata, mungkinkah warisan para dewa kuno ada di dalam bola emas? Haruskah kita menemukan cara untuk masuk? Linglong juga menggelengkan kepalanya dengan ragu. Namun, apa yang mereka berdua lihat sekarang adalah permukaan yang sangat halus tanpa celah. Tampaknya satu-satunya pilihan adalah memeriksa bola emas tersebut. Meski hanya membuang-buang waktu, tidak ada cara lain. Saya hanya bisa berharap bunga pir hitam ini bisa bertahan lebih lama. Namun yang tidak disangka keduanya adalah mereka sangat beruntung. Setelah terbang mengelilingi bola emas kurang dari 1 jam, mereka menemukan sebuah lubang. Melihat ke dalam dari pintu masuk gua, keadaannya gelap gulita dan tidak ada yang terlihat. Sepertinya kita harus masuk dan melihatnya, kata Linglong. Ye Chong mengangguk, pintu masuknya seharusnya ada di sini, ayo masuk. Kemudian, Linglong mengendalikan bunga pir hitam besar itu dan melayang ke dalam lubang. Di dalam gua gelap gulita, dan mata Dewa Naga Ye Chong masih memiliki beberapa kemampuannya, jadi dia hampir bisa melihat sekeliling dengan jelas dalam kegelapan seperti itu. Namun, Linglong sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas. Oleh karena itu, Ye Chong mengumpulkan bola api kecil di tangannya untuk penerangan. Gua ini memanjang dalam bentuk spiral, keduanya bergerak masuk. Mereka tidak tahu berapa lama, tapi mereka hanya merasa bahwa mereka seharusnya sudah mencapai pusat bola emas sekarang. Lalu, mata mereka tiba-tiba menjadi tercerahkan. Keduanya terbang keluar dari terowongan spiral, dan pemandangan di depan mereka mengejutkan mereka. Mereka sepertinya telah tiba di dunia lain. Ada langit, bumi, hutan, bahkan gemericik air di sini, merupakan ekosistem yang lengkap. Bukan hal yang aneh jika ada makhluk hidup yang tinggal di sini. Terlebih lagi, tidak ada keunggulan yang terlihat. Adegan-adegan ini tidak palsu, sepertinya dibuat berdasarkan rasio 1:1 di dunia normal. Jika bukan karena terowongan spiral di belakang mereka, Ye Chong dan Linglong akan mengira mereka sudah berada di luar. Meski bola emasnya sangat besar, sulit membayangkan ada dunia sebesar itu di dalam bola emas tersebut. Linglong berkata, di dalam, penampilan tanah ini sebelum perang Shenlong harus dilestarikan, sungguh menakjubkan, ayo masuk ke dalam dan melihat-lihat, saran Ye Chong. Sebelum keduanya pergi, mereka dengan hati-hati meninggalkan bekas di sekitar terowongan spiral. Jika tidak, jika Anda tidak dapat menemukan jalan keluar, Anda akan terjebak dalam bola emas ini selamanya. Kekuatan bunga pir hitam pun mencapai ujungnya, keduanya jatuh ke tanah dan menjelajahi kedalaman dengan berjalan kaki. Pemandangan di sini sama seperti di luar, sensasi menginjak tanah, udara yang dihirup, dan sinar matahari yang menyinari langit, semuanya terasa nyata. Namun, baik Ye Chong dan Linglong bisa merasakan ada kekuatan misterius yang mengambang samar di kedalaman, sepertinya menarik mereka. Setelah berjalan dalam waktu yang tidak diketahui, jalan dewa muncul di depan mereka berdua.
Sinto adalah tangga panjang yang menanjak dan memanjang secara diagonal ke atas hingga ke langit. Mungkin ada ribuan anak tangga yang bisa menuju ke 3 gerbong secara berdampingan. Di ujung anak tangga terdapat altar berbentuk lingkaran seukuran lapangan sepak bola. Hebatnya, altar ini tidak memiliki penyangga dan melayang di langit. Ini mengingatkan Ye Chong pada UFO, namun, Ye Chong dan Linglong tahu bahwa mereka pasti menemukan tempat yang tepat. Pasti ada warisan yang ditinggalkan oleh para dewa kuno di atasnya. Keduanya tampak cukup bersemangat dan hendak menaiki tangga. Pada saat ini, sebuah cahaya menyala di depan mereka. Kemudian, seorang lelaki tua muncul di hadapan mereka. Orang tua ini terlihat seperti orang tua hantu sebelumnya, dengan penampilan tembus pandang yang sama, dan dia tampak seperti jiwa. Lelaki tua itu berjanggut dan berambut abu-abu dan sepertinya sudah berada di sana selama ribuan tahun, mengenakan jubah putih dan berwajah baik. "Kamu mau naik?" tanya lelaki tua berambut putih itu. Karena pengalaman mereka sebelumnya bertemu dengan lelaki tua hantu tersebut, keduanya kini sangat curiga dan memandang lelaki tua berambut putih di depan mereka. Melihat tidak satu pun dari mereka menjawab, lelaki tua berambut putih itu menghela nafas dan berkata, "Anak muda zaman sekarang sangat kasar. Di zaman kita, tidak ada yang berani tidak menjawab pertanyaan saya." Ye Chong dan Linglong saling memandang, sepertinya orang di depan mereka tidak sama dengan lelaki tua hantu itu. Dia pasti punya motif tersembunyi untuk menghentikan mereka di sini. Namun demi kehati-hatian, mereka berpikir lebih baik bertanya dengan jelas. "Siapa kamu?" Linglong bertanya. "Apakah kamu bosan di sini? Jadi kamu muncul untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan membosankan ini kepada kami, pertanyaan yang membosankan." Pria tua berambut putih itu meniup janggutnya dengan marah dan melotot. "Omong kosong, sedikit kesopanan tidak ada. Saya adalah Master Elemen Angin yang berpartisipasi dalam Perang Naga. Beraninya kamu bersikap kasar padaku. Ini sangat tidak bisa diajar." Mendengar ini, keduanya tercengang. Ternyata pihak lain adalah jiwa dari dewa kuno. Bagi orang-orang di benua elemental, dewa agung semacam ini sama seperti nenek moyang manusia mereka. Selama Perang Naga, dewa super kuat yang mahir dalam 5 elemen mengajak 5 orang lainnya untuk bergabung dalam pertempuran. Dan kelima orang ini masing-masing mahir dalam 1 elemen dan masing-masing telah mengembangkan 1 elemen hingga mencapai puncaknya. Jelas sekali, jiwa di depannya adalah elementalis angin yang mahir dalam elemen angin saat itu. Dengan kata lain, dia bukan lagi Master Elemen Angin, tapi harus disebut Dewa Elemen Angin. Linglong segera membungkuk dan berkata, "Ternyata itu adalah Dewa Elemental Angin. Maaf, aku tidak menyangka akan melihat dewa hebat sepertimu di sini." Dewa Elemental Angin mengangguk dan berkata, "Ya, gadis ini cukup bagus." Lalu dia menatap Ye Chong. "Nak, izinkan saya bertanya lagi. Apakah Anda ingin naik dan mendapatkan warisan di altar?" Ye Chong tidak menghindar dan mengangguk, "Itu benar. Tidak sesederhana itu mendapatkan warisan. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan mati di dalam. Apakah kamu berani mencobanya?" Dewa Elemental Angin terus bertanya. Ye Chong menjawab tanpa berpikir, "Tentu saja saya berani." Linglong diam-diam menatap mata Ye Chong yang tegas dan tidak bisa tidak mengagumi Ye Chong. Dewa Elemen Angin melanjutkan, "Haha, kamu tidak perlu menjawab begitu cepat. Kamu harus berpikir jernih. Sekali kamu menginjaknya, tidak ada jalan kembali. Ada banyak sekali orang yang naik tanpa melebih-lebihkan kemampuan mereka, tetapi pada akhirnya, mereka semua gagal. Turunlah." Tak satu pun dari mereka yang berhasil mendapatkan warisan di dalam, tetapi mereka semua mati di dalam. Beberapa dari mereka lebih mampu dari Anda. Bagaimana? Apakah Anda masih ingin melakukannya? Coba. Kali ini, Ye Chong tidak langsung menjawab, tapi sedang berpikir. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi tentang Linglong. Ye Chong berpikir sejenak, lalu menoleh ke Linglong dan berkata, "Karena aku di sini, aku harus naik dan melihat-lihat." Linglong,
Kenapa kamu tidak menunggu di sini? Aku bisa naik sendiri. Jika kamu tidak bisa kembali, pergi saja. Linglong sangat tidak puas dengan apa yang dikatakan Ye Chong. Dia mendengus dan berkata, "Ini bukan urusanmu sendiri. Aku datang ke sini untuk mendapatkan warisan dan membawa klan penyihir kita ke dunia. Jika aku membiarkanmu masuk sendirian, kamu akan mendapatkan semua keuntungannya sendiri. Apa yang harus aku lakukan?" Linglong cemberut, tampak marah. Meskipun Linglong mengatakan ini, Ye Chong tahu bahwa niat awal Linglong bukanlah membiarkannya mengambil risiko sendirian. Ye Chong sangat tersentuh dengan kebaikan Linglong. Dia tersenyum sedikit dan berkata, "Oke, ayo naik bersama." Dewa elemental angin mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, kamu bisa naik. Adapun apakah kamu bisa mendapatkan warisan kuno, itu tergantung padamu, itu dibuat secara alami." Saat dia mengatakan itu, dengan suara pop, Dewa Elemen Angin menghilang seketika. Kemudian mereka berdua menaiki tangga yang panjang, yang tingginya beberapa ribu meter tidak berarti apa-apa bagi mereka. Tidak lama kemudian, mereka sampai di akhir. Di ujung tangga terdapat altar melingkar besar. Langkah selanjutnya adalah naik ke altar. Menurut Dewa Elemen Angin, begitu Anda melangkah ke altar ini, tidak ada jalan untuk mundur. Wajah mereka berdua menjadi lebih berhati-hati, dan mereka saling memandang. Ye Chong memegang tangan kecil yang indah itu di tangannya. Wajah cantik Linglong memerah, dan dia merasakan kehangatan menyebar dari tangan besar Ye Chong, yang membuatnya merasa jauh lebih aman. Kemudian, keduanya mengangkat kaki bersama-sama dan menginjak altar. Ketika Ye Chong baru saja menginjak altar, dia melihat cahaya keemasan berkedip di depan matanya, dan kemudian matanya menjadi gelap. Sebelum pingsan, satu-satunya hal yang bisa dirasakan Ye Chong adalah sedikit kehangatan di tangannya. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Ye Chong tiba-tiba terbangun. Tetapi ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa dia tidak lagi berada di altar sebelumnya. Bahkan dia tidak lagi berada di dunia lain itu. Dia menemukan bahwa dia sepertinya kembali ke bumi, sedang duduk di ruang kelas. Ini adalah ruang kelas biasa, tapi Ye Chong merasa dia pernah melihat struktur kelas seperti ini sebelumnya. Papan tulis di depan kelas dipenuhi tulisan papan tulis yang padat. Tidak ada orang lain di ruangan itu kecuali dia. Ye Chong baru saja bangun berbaring di meja di baris terakhir. Di atas meja juga terdapat berbagai buku pelajaran seperti ujian persiapan 8 tahun dan simulasi 10 tahun. Ye Chong tertegun untuk waktu yang lama, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia ingat bahwa dia dan Linglong berada di altar sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa tiba-tiba diteleportasi kembali? Di mana Linglongnya? Apakah dia juga akan diteleportasi kembali bersama Ye Chong? Tepat ketika Ye Chong bingung, tiba-tiba, pintu kelas terbuka. Sekelompok siswa masuk, mengobrol dan tersenyum. Semua orang terkejut saat melihat orang asing tiba-tiba muncul di dalam kelas. Seorang anak laki-laki gemuk berkacamata bertanya, "Apakah kamu teman sekelas baru yang bernama Wang Dahui? Bukankah kamu mengatakan bahwa Wang Dahui adalah pria gemuk? Mengapa kamu terlihat sangat kurus?" tanya teman sekelas lainnya. "Benar, orang ini terlihat membosankan," kata semua orang sambil kembali ke tempat duduk masing-masing. Ye Chong menggosok pelipisnya dan berpikir, mungkin dia baru saja melewati perjalanan waktu dan ruang angkasa, dan otaknya masih belum bekerja dengan baik, mungkinkah? Setelah dia diteleportasi kembali, dia kebetulan jatuh ke dalam kelas ini. Dan kemudian ini siswa menganggapnya sebagai punya murid pindahan lagi. Tampaknya para siswa ini baru saja kembali ke kelas setelah melakukan latihan istirahat dan dengan ribut mempersiapkan kelas berikutnya. Tak lama kemudian, bel kelas berbunyi. Seorang pria parubaya yang gemuk masuk. Pria parubaya itu agak botak dan terlihat sangat serius. Dia mengenakan kemeja dengan garis horizontal, dan dia memasukkan kemeja itu ke dalam ikat pinggangnya, memperlihatkan perut buncitnya. Di bagian pinggang celananya,
dia memegang ponselnya di satu sisi dan kunci di sisi lainnya. Begitu pria parubaya itu masuk, kelas langsung terdiam. Saya melihat pria ini berjalan ke podium dan melemparkan setumpuk kertas ujian ke podium. Nilai ujianmu minggu lalu turun. Aku benar-benar tidak menyangka nilainya seburuk itu. Kamu adalah kelas terburuk yang pernah aku ajar. Ye Chong duduk di kursinya. Dia tidak tahu harus pergi atau tidak. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Usai pelatihan, pria parubaya itu mengambil kapur dan hendak mulai mengajar. Tiba-tiba, dia mendengar teriakan menyayat hati datang dari dalam gedung pengajaran. Ah, suara teriakan itu bergema di seluruh gedung pengajaran, mengagetkan semua orang di kelas. Setelah mendengar ini, Ye Chong juga merasakan kulit kepalanya mati rasa. Semua orang termasuk gurunya, tercengang saat ini. Segera setelah itu, saya mendengar berbagai suara orang menuruni tangga, serta teriakan dan jeritan di koridor luar pintu. Pada saat ini, tidak ada yang tahu siapa yang berteriak, "Hei, Chao, lihat keluar." Semua siswa segera pergi ke jendela untuk melihat. Ye Chong juga menjulurkan kepalanya untuk melihat. Saat ini, di taman bermain, ada sebuah kelas yang sedang mengadakan kelas pendidikan jasmani. Formasi yang tadinya masih persegi dan persegi beberapa detik yang lalu kini berubah menjadi berantakan. Lebih dari 30 teman sekelasnya melarikan diri ke segala arah. Di antara mereka, 2 teman sekelasnya tampak menggila, mengejar teman-teman sekelasnya. Setelah mengejar, dia mendorong lawannya ke bawah, lalu naik dan menggigitnya. Astaga, itu zombie, zombie datang, entah siapa yang berteriak. Ye Chong bingung, dari mana datangnya zombie di dunia nyata? Bukankah ada film yang sedang syuting di sini? Toh, tema zombie kampus masih sangat populer belakangan ini. Namun, film ini terlalu realistis. Tepat ketika Ye Chong sedang berpikir liar, tiba-tiba terdengar ledakan, dan pintu kelas mereka dibuka dengan tergesa-gesa. Segera setelah itu, 3 teman sekelas yang telah berubah menjadi zombie bergegas masuk dari luar pintu. Seragam sekolah mereka berlumuran darah, mata zombie itu berwarna merah darah dan kosong. Tapi setiap kali mereka melihat seseorang, mereka akan bergegas maju. Tiba-tiba, semburan teriakan terdengar dari dalam kelas. Ketiga zombie itu menjadi lebih bersemangat dan bergegas menuju semua orang secara berkelompok. Seorang gadis tidak bisa mengelak dan rambutnya dijambak oleh zombie. Saat gadis itu masih hendak berteriak, zombie itu menggigit lehernya dengan keras. Tubuh gadis itu gemetar 2 kali, dia tidak bisa berteriak sama sekali, lalu dia jatuh ke tanah dan mati. Dalam waktu kurang dari 3 detik, gadis itu pun berubah menjadi zombie, berdiri, dan terus menyerang yang lain. Ruang kelas langsung menjadi berantakan. Awalnya ruang di kelas ini tidak terlalu luas, namun kini semua orang menjadi ribut, saling bertabrakan dan berkerumun, sehingga semakin sulit untuk melarikan diri. Segera, semakin banyak orang yang digigit, dan semakin banyak orang yang berubah menjadi zombie. Dalam kepanikan, zombie terlihat bergegas menuju Ye Chong. Cari orang lain, aku bukan aktor. Aku akan mengalahkanmu, Ye Chong mencoba mengingatkannya. Meskipun adegan itu sangat mengejutkan, Ye Chong masih merasa bahwa orang-orang ini mungkin benar-benar sedang syuting. Namun, zombie itu jelas tidak mengerti kata-kata Ye Chong dan menggigitnya. Ye Chong berbalik ke samping dan menghindar dengan mudah. Pada saat yang sama, di kaki Ye Chong, seseorang yang baru saja digigit jatuh ke tanah, mengejang 2 kali, dan darah mengalir dari lehernya. Lalu pria itu memutar matanya dan berubah menjadi zombie. Ye Chong akhirnya menyadari bahwa ini bukan syuting, ini benar-benar serangan zombie. Sambil berbicara, zombie baru itu berdiri dan bergegas menuju Ye Chong terdekat. Pada saat yang sama, zombie dari sebelumnya juga mengejarnya, membentuk serangan menjepit Ye Chong. Ye Chong mendengus dingin, bahkan jika zombie benar-benar datang, dia tidak takut.
Kemudian, dengan pukulan biasa, dia memukul zombie di depannya. Akibatnya, hanya ada suara teredam, dan pukulan Ye Chong tidak berpengaruh. Zombie-zombie itu bahkan tidak mundur selangkah pun. Ye Chong terkejut saat mengetahui bahwa semua kekuatannya telah hilang. Belum lagi energi sebenarnya, bahkan kekuatan tubuh Dewa Naga pun hilang. Sementara Ye Chong tertegun, gigi tajam zombie itu telah menggigit bahu Ye Chong. Untungnya, Ye Chong bereaksi dengan cepat dan mencoba yang terbaik untuk melompat ke samping dan menghindarinya. Namun, Ye Chong kehilangan pijakan dan tersandung ke sudut meja. Kebetulan ada paku kecil di sudut meja, yang langsung menggores kulit Ye Chong, menyebabkan dia nyengir kesakitan. Bahkan tulang baja dan besi tubuh Dewa Naga telah lenyap. Ye Chong diam-diam berkata buruk, meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia hanyalah orang biasa sekarang. Jika kamu digigit zombie, kamu akan mati. Ye Chong, yang penuh percaya diri sekarang, hanya bisa menyerah. Saat dia berbicara, dua zombie telah bergegas menuju Ye Chong. Untungnya, tubuh Ye Chong masih relatif fleksibel. Ia menghindari dua zombie dan berlari menuju pintu. Pintu kelas telah dirobohkan oleh zombie. Ye Chong melompat keluar dari pintu dan berlari menyusuri koridor menuju luar. Saat ini, seluruh sekolah berada dalam kekacauan. Dimanapun Anda berada, ada gelombang besar zombie yang mengejar dan menggigit teman sekelas Anda. Ye Chong mengandalkan postur tubuhnya yang fleksibel untuk menghindari berbagai bahaya di sepanjang jalan, dan akhirnya berlari keluar dari gedung pengajaran. Namun, tidak aman untuk melarikan diri keluar gedung pengajaran. Karena sudah ada zombie di luar gedung, melihat sekeliling, hanya ada beberapa zombie di taman bermain yang kosong. Desain utama sekolah ini berbentuk tangga. Terdapat celah antara platform di bawah gedung pengajaran dan taman bermain yang dihubungkan dengan tangga. Saat ini, tangga sudah penuh dengan zombie dan orang yang digigit, dan teriakan terus berlanjut. Ye Chong berjalan menyusuri lereng di luar tangga dan berlari ke taman bermain dalam beberapa langkah cepat. Jumlah zombie di taman bermain relatif sedikit, tetapi zombie di atas terus-menerus menerkam. Ada lebih dari selusin teman sekelas berlari dengan panik menuju gerbang sekolah. Ye Chong juga mengikuti orang-orang ini dan berlari menuju gerbang. Dia tidak peduli dengan hal-hal lain sekarang. Dia ingin melarikan diri untuk hidupnya terlebih dahulu. Saat semua orang yang hidup di tempat lain dimusnahkan, semakin banyak zombie di taman bermain. Terlebih lagi, zombie-zombie ini lebih cepat dan mustahil bagi orang biasa untuk melewatinya. Ye Chong berlari bersama sekelompok orang dan segera disusul oleh sekelompok zombie. Dengan teriakan satu demi satu, orang-orang di sekitar ditangkap oleh zombie satu demi satu. Ketika Ye Chong berlari ke depan, dia tiba-tiba merasakan kekuatan mengalir ke arahnya dari belakang. Dia tidak bisa mengelak dan langsung dirobohkan. Itu zombie. Setelah menjatuhkan Ye Chong, ia menggigit leher Ye Chong. Ye Chong berbalik dan mengangkat sikunya dengan putus asa untuk menahan leher zombie agar tidak menggigit. Kedua kubu sempat menemui jalan buntu satu sama lain. Biasanya, kekuatan zombie tidak lebih dari permainan anak-anak bagi Ye Chong. Tapi sekarang, kekuatan zombie tampaknya berbobot 1000 kilogram. Ye Chong merasa lengannya akan hancur, dan wajahnya memerah karena menahan diri. Pada saat ini, dua zombie lagi datang dan menerkam Ye Chong pada saat bersamaan, bersambung.